Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabil Afif dengan NIM 23021-35094. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang berjudulkan Pengaruh Economic Policy Uncertainty dan Economic Freedom terhadap stabilitas perbankan pada negara-negara berkembang di kawasan ASEAN. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian saya sendiri. Sebelumnya, stabilitas perbankan sendiri merupakan fondasi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berkembang di ASEAN ini menghadapi berbagai guncangan global, seperti perang dagang, pandemi COVID-19, dan krisis energi yang meningkatkan ketidakpastian kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas perbankan, sehingga diperlukan faktor yang mampu memperkuat ketahanan sektor perbankan. Nah, di sini, eh, pada beberapa tahun terakhir ini, karena krisis yang terjadi di berbagai negara di dunia ini, stabilitas perbankan terutamanya di kawasan ASEAN ini mengalami ketertekanan secara nyata melalui perubahan signifikan rasio kredit yang bermasalah atau non-performing loan yang dapat kita rujukan ke fenomena penelitian ini. Yang pertama yaitu negara Filipina. Filipina sendiri memiliki NPL yang meningkat dari 2,0% menjadi 4,2%. Indonesia sendiri memiliki NPL yang meningkat dari 2,53% menjadi 3,6%. Thailand mencapai NPL dengan 3,23% dan Vietnam memiliki NPL yang meningkat hingga 5,4%. Nah, data ini sendiri menunjukkan bahwa selama periode ketidakpastian global ini, terjadilah peningkatan kredit bermasalah atau NPL di berbagai negara berkembang, terutamanya di ASEAN. Kondisi ini cukup mengindikasikan bahwa sektor perbankan ini menghadapi tekanan yang cukup besar, sehingga stabilitas bank menjadi isu penting yang untuk diteliti. Untuk lebih detailnya lagi, tepatnya satu dekade terakhir, kawasan ASEAN sendiri menghadapi serangkaian guncangan eksternal yang secara sistematis memperburuk lingkungan kebijakan ekonomi. Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berlangsung dari 2018 hingga 2019, pandemi COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020, hingga kurang lebih tahun 2021, dilanjutkan dengan perang geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Baik, selanjutnya, lebih dari itu kita masuk ke variabel-variabel independen yang mempengaruhi stabilitas perbankan tersebut. Selanjutnya, yang pertama ini adalah economic policy uncertainty atau variabel independen yang pertama. Economic policy uncertainty sendiri menggambarkan tingkat ketidakpastian terhadap kebijakan ekonomi yang berlaku dalam suatu negara. Dalam penelitian ini, APU atau Economic Policy Uncertainty sendiri diukur menggunakan World Uncertainty Index, yang mana semakin tinggi ketidakpastian maka semakin besar pula lah risiko yang dihadapi oleh perbankan di suatu stabilitas perbankan di suatu negara itu berpotensi untuk menurun. Nah, dari sisi economic policy uncertainty sendiri, peneliti terdahulu telah mengemukakan yang telah menganalisis data panel bank di 8 negara ASEAN dari 2010 hingga tahun 2020, yang mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian makroekonomi ini secara signifikan mengurangi stabilitas bank dengan APU yang terbukti berdampak negatif terhadap stabilitas bank di kawasan ASEAN. Nah, sementara itu, dampak ketidakpastian ini bersifat bervariasi, tergantung pada karakteristik bank dan tingkat keterbukaan finansial di negara-negara tersebut. Penelitian terdahulu juga sudah menganalisis sebanyak 176,477 data yang diobservasi dari bank komersial di Amerika Serikat. Tapi ini di Amerika Serikat, bukan di ASEAN. Penelitian terdahulu ini mengungkapkan
bahwa secara konsisten APU ini membuktikan bahwa stabilitas bank ini bisa menurun sejalan dengan meningkatnya APU, dengan efek negatif yang lebih signifikan pada bank besar dan lebih ringan pada bank dengan modal tinggi, serta bank yang memiliki likuiditas yang lebih baik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke variabel independen yang kedua, yaitu economic freedom. Economic freedom sendiri merupakan kebebasan ekonomi atau tingkat kebebasan ekonomi yang dianggap sebagai komponen kelembagaan yang dapat meningkatkan kinerja dan stabilitas perbankan. Nah, economic freedom sendiri diukur menggunakan Economic Freedom Index yang diterbitkan oleh The Heritage Foundation. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi ini akan mencerminkan kualitas institusi yang lebih baik, sehingga regulasi yang lebih efisien dan pasar yang lebih terbuka, sehingga dapat meningkatkan stabilitas perbankan. Variasi yang signifikan sendiri ini dari economic freedom ini terjadi dalam perbedaan kondisi kebebasan ekonomi di negara berkembang di ASEAN, sehingga patut untuk diteliti lebih lanjut. Di antara negara berkembang ASEAN ini, negara berkembang ASEAN ini, nah baik saya ulangi, variasi yang signifikan ini terlihat dalam perbedaan kondisi kebebasan ekonomi di antara negara berkembang di ASEAN, sehingga patut untuk diteliti lebih lanjut. Nah, menurut data yang dikeluarkan oleh Heritage Foundation sendiri, beberapa negara itu memperoleh skor Economic Freedom Index sebesar Indonesia memperoleh 65, Vietnam 65, Filipina 61, dan Thailand memperoleh 61 juga. Pada skala maksimum itu mencapai 100 poin. Nah, relevansinya apa? Relevansi perbedaan skor ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan data NPL sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan masuk ke research gap dari penelitian ini. Nah, penelitian ini sebelumnya terbukti. APU sendiri terbukti menurunkan stabilitas perbankan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Economic freedom juga terbukti meningkatkan stabilitas perbankan bagi institusi dan regulasi suatu perbankan. Selanjutnya, penelitian ini menggabungkan kedua variabel yang masih terbatas penelitiannya. Fokusnya juga pada negara berkembang ASEAN yang masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi dapat menurunkan stabilitas bank, sedangkan kebebasan ekonomi sendiri mampu meningkatkan stabilitas bank. Namun, penelitian yang menguji kedua variabel ini secara simultan pada negara-negara berkembang di ASEAN ini masih sangat terbatas, sehingga saya memilih untuk meneliti kedua variabel ini terhadap stabilitas perbankan yang ada di negara-negara berkembang pada kawasan ASEAN. Nah, penelitian ini memiliki 3 inovasi atau 3 kebaruan utama, yaitu menguji APU dan economic freedom secara bersamaan, yang berfokus pada negara berkembang di ASEAN, serta menggunakan periode penelitian yang mencakup berbagai episode ketidakpastian global. Nah, seperti di sini yang saya rincikan, yang pertama, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan APU dan kebebasan ekonomi dalam sebuah model regresi panel data untuk menginvestigasikan apakah kebebasan ekonomi ini bertindak sebagai pelindung terhadap dampak buruk dari APU pada stabilitas perbankan di negara-negara berkembang ASEAN yang belum pernah diteliti dalam literatur lokal. Nah, yang kedua, konsentrasi yang sempit pada negara berkembang ASEAN ini nih, secara seragam memberikan analisis yang lebih konseptual dibandingkan dengan penelitian global yang menggabungkan secara konteks negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian ini menggunakan periode penelitian dari 2013 hingga 2022 yang mencakup beberapa episode ketidakpastian secara beruntun seperti perang dagang pada tahun 2018, COVID-19 2020 hingga 2021, krisis energi tahun 2022 yang memungkinkan analisis dinamis ini mengenai responsabilitas bank terhadap berbagai jenis guncangan eksternal dalam satu kerangka empiris yang menyeluruh. Baik, selanjutnya ini kita masuk
perumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah economic policy uncertainty sendiri berpengaruh terhadap stabilitas bank? Apakah economic freedom berpengaruh terhadap stabilitas bank? Apakah economic freedom memoderasi pengaruh APU terhadap stabilitas bank? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis pengaruh APU terhadap stabilitas bank, menganalisis pengaruh economic freedom terhadap stabilitas bank, dan juga menganalisis peran moderasi economic freedom terhadap hubungan APU dan stabilitas bank. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yang pertama itu adalah sebagai penambah literatur mengenai stabilitas perbankan di ASEAN. Mengapa? Karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur manajemen perbankan, khususnya mengenai faktor perbankan literatur pada manajemen perbankan. Dan juga hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara economic policy uncertainty dan juga economic freedom terhadap stabilitas perbankan, terutama dalam konteks negara berkembang pada kawasan ASEAN yang masih terbatas dalam literatur lokal. Yang kedua sebenarnya ada, ini kontribusi pada teori ketidakpastian atau uncertainty teori, yang mana penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan uncertainty teori sendiri pada sektor perbankan, khususnya dengan menguji bagaimana guncangan eksternal berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi atau EPU ini berdampak pada kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangannya di negara berkembang, khususnya di ASEAN. Yang ketiga itu adalah penguatan teori kebebasan ekonomi dan kinerja institusional, yang mana penelitian ini memperkuat argumen teoritis bahwa kebebasan ekonomi sendiri sebagai variabel institusional berperan penting dalam membentuk ketahanan sistem perbankan. Nah, secara teoritis, penelitian ini mempertegas relevansi institusional teori dan dalam menjelaskan variasi stabilitas perbankan di lintas negara. Selanjutnya saya akan masuk ke manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri bagi regulator bank dan bank sentral ini nih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi OJK serta bank sentral di negara-negara ASEAN dalam merancang kebijakan makroprudensial yang responsif terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi global, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga secara berkelanjutan. Begitupun dengan manfaat-manfaat yang berikutnya. Bagi manajemen perbankan, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank. Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris kepada pemerintah bahwa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kebebasan ekonomi yang kondusif. Dan juga bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor dalam memulai risiko sistemik pada perbankan di kawasan ASEAN. Selanjutnya ini ada yang terakhir, yaitu adalah bagi akademisi atau mahasiswa sendiri. Penelitian ini diharap dapat menjadi referensi akademik. Baik, selanjutnya di sini ada landasan teori. Nah, di sini kita akan masuk ke landasan teori atau khususnya ini ada di bab 2. Nah, jenis teori yang saya gunakan yang pertama itu ada grand theory, yang mana grand teorinya ini mencakup Keynesian uncertainty theory, yang menjelaskan dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap aktivitas perbankan. Dan juga ada grand theory yang kedua itu adalah Financial Instability Hypothesis yang menjelaskan ketahanan stabilitas bank akibat guncangan ekonomi. Yang kedua ada Middle Theory, yang pertama itu ada Information Asymmetry Theory yang menjelaskan peningkatan risiko kredit akibat ketidakpastian ekonomi. Yang kedua itu middle teorinya ada Economic Freedom and Institutional Quality Theory, yang mana ini menjelaskan pengaruh kebebasan ekonomi terhadap stabilitas perbankan khususnya. Dan yang terakhir itu ada supporting theory. Supporting theory yang pertama yaitu adalah competition fragility and concentration stability theory, yang mana teori ini menjelaskan pengaruh struktur pasar perbankan yang diteliti dalam supporting theory. Dan yang kedua adalah income diversification theory, yang mana menjelaskan peran diversifikasi perbankan dalam meningkatkan stabilitas bank.
Selanjutnya, ada hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama ini adalah economic policy uncertainty sendiri berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank. Yang mana berdasarkan teori ketidakpastian Keynes and teori instability dari keuangan Minsky, ketidakpastian kebijakan ekonomi ini meningkatkan risiko dalam pengambilan keputusan ekonomi karena pelaku pasar tidak memiliki informasi yang cukup jelas mengenai arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam sektor perbankan, kondisi ini menyebabkan meningkatnya asimetri informasi, turunnya permintaan kredit, kehati-hatian bank dalam penyaluran pembiayaan, meningkatnya moral hazard debitur, dan potensi peningkatan kredit bermasalah yang konsekuensinya laba dan kualitas aset bank menurun, sehingga stabilitas perbankan pun ikut menurun. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah economic freedom berpengaruh positif terhadap stabilitas bank. Nah, tadi sudah dijelaskan secara teoritis bahwa ketika suatu negara memiliki tingkat economic freedom yang lebih tinggi, maka sistem ekonominya cenderung memiliki kualitas institusi yang lebih baik. Nah, fleksibilitas pasar yang lebih tinggi ini nih, efisiensi regulasi yang lebih baik, dan kemampuan adaptasi yang lebih kuat. Nah, dalam situasi polisi uncertainty, kondisi tersebut dapat menjadi bantalan yang mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian kebijakan ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, ini ada economic freedom yang memperlemah pengaruh ekonomi polisi uncertainty terhadap stabilitas bank sendiri. Nah, secara teoritis sudah dijelaskan ketika suatu negara memiliki economic freedom yang lebih tinggi, maka sistem ekonominya cenderung memiliki kualitas institusi yang lebih baik, fleksibel, pasar yang tinggi, efisiensi regulasi yang lebih baik, dan kemampuan adaptasi yang lebih kuat. Saya ulangi untuk hipotesis yang keduanya, yang mana economic freedom berpengaruh positif terhadap stabilitas bank. Nah, dalam perspektif teori kebebasan ekonomi dan kualitas institusi, economic freedom menciptakan lingkungan usaha yang lebih efisien, kompetitif, transparan, dan adaptif. Sehingga economic freedom ini lebih tingginya biasanya ditandai dengan perlindungan hak milik, efisiensi regulasi, keterbukaan pasar, dan intervensi pemerintah yang lebih rendah dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya saya masuk ke kerangka konseptual. Nah, di kerangka konseptual ini, penelitian ini sendiri menggambarkan hubungan antara Economic Policy Uncertainty or APU yang diproyeksikan dengan World Uncertainty Index dan Economic Freedom Index atau EFI dan stabilitas bank yang diproyeksikan menggunakan internal Z-score. Nah, dalam penelitian ini, APU diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas bank, sedangkan economic freedom sendiri diperkirakan memiliki dampak positif terhadap stabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran economic freedom terhadap sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara economic policy uncertainty dan stabilitas bank. Nah, tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi diperkirakan mampu memperluas dampak negatif ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap stabilitas perbankan. Nah, untuk memperoleh hasil yang estimasinya lebih akurat, maka penelitian ini turut memasukkan variabel kontrol yang terdiri dari bank size, CIR atau cost to income ratio, NIR atau non-interest income ratio, LAR atau loan to asset ratio, and GDP growth, bank inflation, and bank concentration. Nah, maka kerangka konseptual ini sendiri menunjukkan bahwa policy uncertainty sendiri berpengaruh negatif terhadap bank stability, sedangkan economic freedom tadi berpengaruh positif terhadap bank stability. Maka economic freedom juga memoderasi hubungan APU dan bank stability, yaitu memperlemah dampak negatif policy uncertainty-nya terhadap stabilitas perbankan.
Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke metode penelitian atau biasanya ini ada di bab 3 pada proposal. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini dibangun atas paradigma positivisme yang memandang realitas sosial dan ekonomi sebagai sesuatu yang objektif, terukur dan dapat diuji secara empiris melalui prosedur yang sistematis. Dalam paradigma ini sendiri, hubungan antar variabel diasumsikan bersifat kausal dan dapat diformulakan dalam bentuk hipotesis yang kemudian diuji menggunakan data kuantitatif. Maka pilihan ini nih paradigma positivisme ini relevan dengan tujuan penelitian yang saya pilih. Nah, selanjutnya di sini ada model penelitian. Baik, maaf sebelum masuk ke model penelitian ini saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan. Nah, berdasarkan tujuannya ini, penelitian yang saya teliti ini tergolong merupakan penelitian explanatory atau explanatory research, yang mana penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan fenomena, melainkan juga bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar variabel independen dan variabel dependen serta menguji arah dan kekuasaan pengaruh tersebut. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan strategi penelitian yaitu analisis data panel. Nah, model penelitian ini sendiri dapat dijelaskan bahwa pada model penelitian ini pada bagian ini dijelaskan bahwa model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh ekonomi policy uncertainty atau APU terhadap economic freedom ini nih dengan economic freedom sebagai variabel moderasi. Nah, di sini ada Y sebagai variabel dependen yang merumuskan yang maksudnya menjelaskan bahwa variabel dependennya adalah stabilitas bank. Tentu ini merupakan variabel yang akan dipengaruhi. Dan ini ada alfa sebagai nilai stabilitas bank sendiri ketika seluruh variabel independen ini dianggap nol. Nah, di sini juga ada beta 1 APU yang mana menunjukkan bahwa pengaruh APU terhadap stabilitas bank dan ini merupakan variabel independen pertama. Di sini ada beta 2 EFI atau Economic Freedom Index, dan di sini ada B3 yang mana APU dikali dengan EFI dan juga ditambah beta 4 yaitu variabel kontrol. Dan juga di sini ada epsilon yang mana merupakan error term atau faktor lain di luar model penelitian atau yang tidak diteliti ini. Maka model penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung APU dan EF terhadap stabilitas perbankan serta menguji peran moderasi economic freedom sendiri. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini untuk populasi sendiri, saya mengambil bank komersial di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Filipina, and Vietnam. Untuk periodenya saya mengambil 2013 sampai 2022. Nah, untuk teknik samplingnya sendiri atau sampel, saya menggunakan purposive sampling, dan sampel pada penelitian ini adalah bank-bank umum komersial dari kelima negara tersebut yang memenuhi kriteria purposive sampling ini. Yang jumlah sampelnya di akhir akan ditentukan setelah proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target itu setidaknya 8-15 bank komersial di setiap negaranya. Selanjutnya ini ada urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian ini sendiri dilakukan, saya melakukan penelitian ini karena negara-negara berkembang di ASEAN ini semakin sering menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat mengganggu stabilitas
sektor perbankannya. Sedangkan di sisi lain, stabilitas perbankan merupakan fondasi utama sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukanlah penelitian untuk memahami apakah economic freedom ini sendiri mampu meningkatkan ketahanan perbankan dan mengurangi dampak negatif dari APU atau ketidakpastian kebijakan ekonomi ini terhadap stabilitas bank di kawasan ASEAN ini. Selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, ketidakpastian kebijakan ekonomi ini diperkirakan menurunkan stabilitas perbankan. Yang kedua, economic freedom diperkirakan meningkat stabilitas perbankan. Yang ketiga, EF atau economic freedom sendiri juga mampu meredam dampak negatif atau economic policy uncertainty terhadap stabilitas bank. Nah, juga penelitian ini dilakukan pada bank komersial di 5 negara berkembang di ASEAN pada periode 2013 hingga 2022. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Saya berterima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan dan saya memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.